Oke. Sekarang kalau saya tanya, ini kan kita di Biara Flagellation. Flagellation. Kenapa namanya Biara Flagellation? Ya, flagellation itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin didera gitu ya, Didera. disiksa gitu ya. Dicambuk. Ya, dicambuk. Aha. Nah, biara ini dinamakan flagellation karena di sini para Fransiskan membangun 2 kapel untuk memperingati atau mengenang Yesus yang didera dan juga Yesus yang dijatuhi hukuman mati. Ya, oke. Jadi kalau di jalan salib itu akan menjadi perhentian pertama dan perhentian kedua jalan salib. Ya. Ya, seperti yang kita tahu di sini tadi sudah lihat ya, di bawah ada 2 kapel. Satu kapel flagellation, yang kedua adalah kapel condemnation. Condemnation. Jadi Yesus yang didera dan juga Yesus yang dijatuhi hukuman mati. Jadi 2 kapel itu mengenakan kapel. itu ya. Ya. Kalau saya ingat-ingat di Injil, kira-kira ada peristiwa apa saja di sini ya? Seperti kita tahu, tempat ini adalah tempat di mana terjadi pengadilan politik, ya. Karena mereka membawa dia ke hadapan Pilatus dengan alasan bahwa dia memberontak terhadap kaisar. Selain alasan bahwa dia juga bertentangan atau melawan hukum orang Yahudi sendiri, hukum keagamaan. Nah, karena itu di tempat ini terjadilah pengadilan Pilatus. Jadi di sini dalam tradisi jalan salib mengenangkan peristiwa itu. Ketika Yesus berada di hadapan Pilatus, ya dengan dramanya yang kalau kita lihat atau kita baca ada di Injil Yohanes bab berapa? Bab 19. Luar biasa. Rupanya saudara Theo ini sebelum kesini dia sudah persiapan. Sebelum bikin video. Nah, jadi di bab 19 itu satu-satunya Injil yang begitu jelas menceritakan istilahnya detail. Ya cukup detail tentang peristiwa itu. Jadi Yesus didera, lalu kemudian Yesus dijatuhi hukuman mati, dan kemudian Yesus memanggul salibnya. Makanya itu di sini perhentian pertama dan kedua. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seseorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu."
perhentian pertama dan kedua. Ya. Memang apakah ditemukan sesuatu sehingga orang bisa yakin bahwa perhentian pertama dan kedua dalam jalan salib itu terjadi di sini? Oke, ini pertanyaan yang sangat berbobot, tapi juga ya penuh kontroversi. Karena apa? Karena kita bicara soal antara dua nih, tradisi, sejarah, tapi juga cukup banyak pendapat tentang tempat ini. Kalau kita lihat, saudara-saudara, di sini flagellation, di sana ada Dome of the Rock, dan di depan ini ada sekolah madrasah Omar namanya, sekolah muslim yang saat ini digunakan sekolah muslim. Nah, bangunan ini tentu saja pada zaman Yesus tidak seperti ini. Atau malah belum ada ya? Pasti belum ada. Pasti belum ada. Nah, di tempat di mana sekarang berdiri Dome of the Rock, disitulah kurang lebih berada Bait Allah pada zaman Yesus. Bait Allahnya orang Yahudi, di tempat di mana berdiri Dome of the Rock. Dan kurang lebih untuk masuk, tentu saja untuk masuk ke Bait Allah, di sekitar sini sudah ada tembok dan ada pintu. Karena untuk mulai masuk ke kompleks Bait Allah, maka kemungkinan besar di sini dulu tempatnya tidak seperti sekarang yang kelihatan terpisah ya. Ada ini lalu ada jalan ini. Kemungkinan memang ada jalan, tapi di dalam sampai dengan penelitian atau ilmu yang kita pelajari sekarang, kurang lebih ada teori yang menyebutkan bahwa sekolah Omar dan juga flagellation itu adalah satu bangunan yang dulu kita kenal sebagai Benteng Antonia. Benteng Antonia. Benteng Antonia, Ya. benteng di mana menjadi tempat para prajurit Romawi berdiam untuk menjaga keamanan di tempat ini, terutama pada hari-hari pesta. Dan pada waktu peristiwa penyaliban itu ada peristiwa Paskah. Ya, betul sekali. Pesta Peristiwa Paskah itu adalah salah satu peristiwa di mana orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru Israel, dari Dan sampai Betsewa, mereka akan datang ke sini berziarah, dan karena itu tendensi atau kemungkinan adanya pemberontakan sangat besar, sehingga sebagai penguasa Romawi yang bertanggung jawab atas keamanan tempat yang mereka kuasai, Pilatus dan para prajuritnya akan berada di kota untuk menjaga keamanan tempat itu, mencegah terjadinya pemberontakan. Jadi pas waktu itu pas banyak prajurit ya. Pilatus ada di sini. ada ya. Lalu prajurit saya lihat di bawah ada bekas permainan Ya, para prajurit. permainan para prajurit. Ya, itu permainan di lantai, diukir di lantai dari batu-batu. Batunya masih bisa kita lihat di dalam Ya. gereja Batu-batu besar. Condemnation itu. Aha. Kurang lebih itu. Dan sehingga disinilah tempat Pilatus berdiam, dan karena itulah kalau kita baca orang-orang membawa Yesus ke tempat ini untuk diadili. Aha. Sehingga kalau biasanya Jumat Agung di cukup banyak gereja menampilkan tablo ya, Ya, bagaimana Yesus itu kemudian memanggul salib sampai Golgota. Dan biasanya ada episode di mana Yesus itu dibawa di hadapan Pilatus, lalu Yesus ditampar pipinya, dikasih pakaian jubah ungu, mahkota duri. Nah, kurang lebih kejadian-kejadian itu bertempat di sini. TKP-nya di sini ya. TKP-nya di sini. Sampai dengan tahun 1800-an, tempat di mana kita berdiri ini adalah tanah yang terlupakan.